Kita kembali ke soal PPG ya 2023 mengenai soal tes potensi akademik. Nah, ini contoh soalnya mengenai persamaan kata. Nomor 1 ya, insomnia ya, insomnia sama dengan titik. A itu sulit tidur, B itu marah, C itu sedih, D itu gelisah, E itu tidur. Nah, di sini bahas persoalnya. Ingat ya sobat, di media eduka beberapa waktu kata, beberapa awal kata in dalam bahasa Indonesia dapat berarti tidak ya, dapat berarti tidak. Nah, ini berarti ini tidak, berarti insomnia adalah penyakit tidak dapat tidur karena faktor fisik maupun faktor psikologis. Jadi yang tepat adalah jawabannya A, yaitu sulit tidur ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru, mengenai tes potensi akademik yang berhubungan dengan persamaan kata. Nah, sekarang kita ke nomor 2, investigasi sama dengan titik. A, perencanaan, B, penyerangan, C, ancaman, D, pendataan, E, penyelidikan. Bahas per soal. Nah, di sini sobat Medika Eduka, perhatikan kata investigasi merupakan kata serapan bahasa asing. Sering-sering berlatih memahami bahasa asing. Investigasi merupakan kata serapan dari investigation yang berarti penyelidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu penyelidikan. Investigasi persamaan katanya adalah penyelidikan. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Kita masih membahas soal-soal TPA yang berhubungan dengan PPG ya, profesi ya, pendidikan guru, yang masih kita membahas mengenai persamaan kata atau padanan kata. Yang ketiga, koferensi sama dengan atau padanan katanya titik. A, rahasia, B, perjanjian, C, persekongkolan, D, pertemuan, E, kolusi. Bahas soalnya. Konferensi adalah kata dalam bahasa Inggris yang diserap menjadi konferensi. Nah, sinonim dari konferensi ya, sinonim dari konferensi atau ini sinonim ya, persamaan katanya dari konferensi adalah pertemuan. Maka yang jawaban yang tepat adalah D, yaitu pertemuan. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih kembali di channel Analisa Matematika berhubungan dengan soal-soal PPG ya. Sekarang TPA, yaitu soal yang keempat. Rektor, kepala sekolah sama dengan dosen titik. Option A-nya bendaharawan, B, guru, C, murid, D, mahasiswa, dan E, wakil. Kalau kita lihat rektor, ini kan rektor untuk kampus ya, yaitu dosen. Nah, kepala sekolah untuk bisa murid. Tapi kita lihat di sini pembahasannya. Rektor kepala sekolah, rektor pimpinan tinggi di universitas, kepala sekolah pimpinan di sekolah. Di sini dosen itu guru, dosen pengajar di kampus atau universitas, guru pengajar di sekolah. Jadi yang tepat adalah jawabannya
yang B ya, guru. Di sini jawaban tepat adalah yang B ya. Jadi rektor berhubungan dengan dengan dosen, dan kepala sekolah berhubungan dengan guru. Karena ini ada dosen berarti guru sininya. Jadi yang tepat adalah yang guru ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke channel analisa matematika, kita lanjut ke soal-soal PPG ya, TPA, tes potensi akademiknya. Yang penting sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Tape itu dengan ragi kalau misalnya. Dan sini sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada antiseptik dengan iodium, B kuman dengan penisilin, C obat dan dengan aspirin, dan pasta gigi dengan flour, dan minuman dengan soda. Nah, bahasanya di tape meragi, tape mengandung ragi, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat antiseptik yang itu mengandung iodium. Antiseptik mengandung iodium. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A di sini nih. Berarti antiseptik dengan iodium. Ini berarti yang soal kelima yang berhubungan dengan tape sama ragi ya. Tape mengandung ragi, atau tape mengandung ragi, atau tape bisa menjadi tape itu dengan ragi, bisa juga dibalik nih. Nah, kalau iodium bisa jadi antiseptik, dengan iodium bisa jadi antiseptik gitu ya, bisa juga seperti itu, tergantung pemahaman kita melihat dari kata-kata ini. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika, masih membahas mengenai soal-soal PPG ya. Ya, PPG profesi guru ya, pendidikan profesi guru. Sekarang kita ke soal nomor 6. Jika seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit, kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam adalah titik-titik. Option A nya itu 4 km, option B nya 0,4 km, option C nya 2,4 km, dan option D nya 4,2 km, option E nya 4,8 km. Kita lihat pembahasannya. Nah, jarak yang tadi sama dengan 2/5 km, waktunya 5 menit, itu sama saja 1/12 jam. Nah, jadi kecepatan atau jarak dibagi waktu, jadi 2/5 km dibagi 1/12 jam. Ini nanti ini dibalik ya, jadi 2/5 km per jam dikali 12, jadi 24/5 atau 4,8 km per jam. Maka jawaban tepat adalah yang E ya. Jawaban yang tepat adalah E. Berarti dari option yang tadi ya, di sini yang E 4,8 ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Kita masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru ya. Yang ini masih tes potensi akademik ya, TPA nya. Nah, nomor 7, seorang siswa memperoleh nilai 91,88,86,88
dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapakah nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Option A-nya 86, option B-nya 84, option C-nya 80, option D-nya 85, dan option E-nya 82. Kita lihat pembahasannya, ini soal rata-rata ya. Nah, kita lihat. Nah, X ini sebagai nilai rata-rata X barnya sama dengan, dia kan kalau misalnya tadi mintanya harus rata-rata 85, makanya nanti masukin 85. Tapi sebelum itu kita prosesnya, X sama dengan 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78 tambah X. Nah, ini yang minta nilainya yang mata pelajaran kelima. Nah, dibagi banyaknya datanya karena dia minta 5 pelajaran itu, makanya dibagi 5. 91 ditambah 88 tambah 86 tambah 87 itu 343 plus X per 5. Nah, ini karena dimintanya 85, berarti X barnya ini adalah 85. Nah, setelah itu kita kalikan 85 kali 5 itu 425. Nah, berarti di sini X sama dengan 425 dikurang 343, X sama dengan 82. Jadi nilainya X nya harus 82, jadi option E yang tepat. Berarti kalau kita lihat dari soalnya, jadi jawaban tepat adalah yang E ya, 82. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Kita masih membahas mengenai soal PPG, pendidikan profesi guru, yang mendekati untuk persiapan PPG untuk para calon sertifikasi guru ini. Nah, soalnya kita masuk ke soal nomor 8. Jumlah dari 1 min 2 tambah 3 min 4 tambah 5 min titik plus 99 min 100 adalah titik. Nah, di sini option A-nya min 49, option B-nya min 50, option C-nya min 51, option D-nya min 52, E-nya min 53. Nah, pembahasannya kita lihat. Nah, yang di sini 1 min 2 tambah 3 min 4 tambah 5 min titik plus 99 min 100 sama dengan titik. Lihat tiap dua angka, yaitu 1 min 2. Nah, ini 1 min 2, 3 min 4, dan di sini 5 min 6 ya. Nah, 1 dikurang 2 itu min 1, atau 3 dikurang 4 min 1. Jadi selisihnya adalah min 1. Begitu terus sampai 99 kurang min 100. Kita lihat sini karakter soalnya, 1 min 2, 3 min 4, 5 di sini pasti 6, dan sampai ini 99 min 100, jadi min plus min plus. Nah, begitu dan seterusnya. Jadi min 1 dikali 50, jadi min 50, karena ada 100 angka, dan tiap dua angka adalah dua angka sama dengan min 1. Jadi yang tepat jawabannya yang B. Kita lihat, berarti option tepat yang jawab B yaitu min 50. Nah, jadi min 50 ya untuk yang B ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih membahas mengenai
PPG, profesi atau pendidikan profesi guru. Nah, sekarang kita udah ke nomor 9. Nah, di sini dalam kurung 0,0639 dalam kurung pangkat 2. Nah, kalau kita lihat karakter soalnya di sini ada option A-nya itu 0,0380837. Di sini B-nya itu 0,040831. C-nya itu 0,00388321. Di sini juga D itu 0,0408324 dan option E-nya itu 0,0408321. Kalau kita lihat di sini pangkat 2, di sini kan ada ketemu 9 dengan 9. Pasti yang tepat itu kalau kita lihat yang belakangnya adalah 1, yaitu bisa B, bisa C, dan bisa E. Namun kita lebih jelasnya kita ke pembahasannya, analisisnya yang belakangnya 1, digit belakangnya 1. Oke. Nah, ini pembahasannya. Untuk memudahkan ambil yang paling mendekati yaitu 650 pangkat 2. Nah, di mana sini kalau kita lihat 650 pangkat 2 itu di sini pasti 25 belakangnya. 6 tambah 1 itu 7, ya kan? Berarti 4225 langsung. Jadi jangan mengambil 600 pangkat 2 karena terlalu jauh selisihnya. Nah, maka di sini kalau kita lihat dari 650 pangkat 2 ini itu adalah 422 500, ya. Nah, berarti di sini selisihnya kalau ngambil 600 agak terlalu kecil, makanya ngambil 600. Nah, jawaban yang harus mendekati dengan 0,04250 ini itu ada 8 angka digit di belakang koma. Kalau kita lihat di sini nih, dari 665 ini ada 0,04. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada angka 0,04. Nah, berarti yang ini, yang B sama C ini digugur nih. Udah pasti jawabannya yang E. Karena ini sangat jauh. Nah, ini. Nah, kalau ngambil gini, ya kan? Nah, ini yang tepat yang E kalau kita lihat analisis soalnya itu. Nah, berarti di sini angka 8 belakang koma. Jadi 0,0639 terakhir angkanya adalah angka 9. Sehingga jawaban yang harus diakhiri dengan angka 1. Berarti otomatis yang tepat adalah jawabannya adalah yang E. Kita dengan menggunakan mendekati 650 ya. 50 pangkat 2 4208 karena ini berarti 0,00420. Nah, terus kita yang mendekati berarti di sini karena di sini ada angka 9 berarti 1. Berarti yang tepat adalah sini E ya. 0 terus sebentar E ini 0,0408321. Ya, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita tetap semangat ya dalam menghadapi soal-soal PPG untuk semangat calon guru sertifikasi. Nah, sekarang kita masih membahas mengenai soal PPG pendidikan profesi guru, yaitu ke soal nomor 10. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret angka di bawah adalah titik-titik. Di sini ada 4, min 7, min 3, min 13, min 22. Di sini min titik-titik, di sini min lagi min 9 titik. Nah, di sini option A-nya 34 dan 45, option B-nya 32 dan 62, option C-nya 34 dan 67, option D-nya 34 dan 64, option E-nya 32 dan 69. Nah, kalau kita lihat di sini karakter dari soalnya ya. Di sini adalah 4 sama min 3 itu plus 3, 4 sama min 7 itu plus 3, dari sini 7 min 13 itu plus 6, 13 ke 22 itu plus 9. Nah, dan seterusnya ya, di sini dan seterusnya ya. Berarti kalau kita lihat pola deret ini satu larik, polanya ditambah 3 setiap deretnya.
Nah kalau kita lihat sini ya kan gitu. Nanti di sini tambah 3 lagi 12 ya. 12 berarti kalau kita lihat 22 tambah 12 itu ada 4 ya. 34 ya, 34. Berarti yang ada 34 kita lihat di sini yaitu A C D ya. Nah berarti A C D. Nah terus kita lihat pola yang selanjutnya. Berarti di sini 49. Di sini kan 22 tambah 12 34, terus 49 ditambah 15. Nah, 49 ditambah 15. Berarti itu adalah 67. Nah, jadi yang tepat jawabannya adalah yang C ya. Yang tepat jawaban yang C yaitu kita lihat 34 dan 67 ya. Oke ya, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Kita masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru. Nah sekarang sudah sampai ke nomor 11 ya. Ini biasanya soal numerisasi ya. Nah, TPA juga transportasi akademik juga termasuk. Dan soalnya seperti ini. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret angka di bawah adalah min 3, min 8, min 14, min 21, min 29, min 38, min titik-titik. Nah, di sini option A-nya 46, option B-nya 48, optionnya 47, dan option D-nya 45, option E-nya 29. Di sini kalau kita lihat karakter dari angkanya, kita lihat pembahasannya. Karakter dari angkanya di sini adalah penjumlahan dari 3 ke 8 itu plus 5, 14, 8 ke 14 itu adalah plus 6 ya, setiap lariknya 1, 14 ke 21 itu plus 7, dan seterusnya 28, 29 ke 38 itu plus 8. Nah berarti otomatis lariknya 1 juga, di sini berarti 9. Nah jadi yang tempat 9 yaitu 38 ditambah 9 yaitu 48 ya. Berarti option yang tepat di sini kalau kita lihat adalah yang B ya. Nah ini yang B 48, karena setiap larik dari sini adalah 1, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 5 ya, kalau sini 5 sini 6, di 7 8 9 ya. Berarti kalau kesini berarti 10, berarti 38 tambah 10 jadi 48, karena sini lariknya 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya setiap lariknya. Dan seterusnya di sini kalau kita lihat itu ya setiap lariknya 1. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi kita masih membahas mengenai soal TPA yang berhubungan dengan numerisasi ya. Logika juga bisa masuk di sini. Soal ke-12 contoh soalnya, bila naik busway harus membayar kontan. Di logika ya, atau memakai tiket
abodemen. Bila naik busway harus membayar kontan atau memakai tiket abodemen. Wawan naik busway padahal tidak membayar kontan. Nah, ini kita lihat nih. Yang ini pertama pernyataan yang satu, ini yang keduanya negasinya ya. Pada yang kedua ini atau P atau Q ya. Di sini negasinya. Negasi berarti negasi dari P. Berarti kita lihat jawabannya di sini A-nya, Wawan tidak membayar uang untuk naik busway. Wawan membayar uang kontan untuk naik busway. Wawan membayar dengan tiket abodemen. D, Wawan tidak mempunyai tiket abodemen. Dan E, Wawan tidak mempunyai uang kontan. Kita lihat di sini berarti P dan Q dan negasi P. Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk naik busway dapat menggunakan salah satu ya dari dua cara, yaitu membayar kontan atau memakai tiket abodemen. Jika Wawan tidak membayar kontan, berarti di sini kalau kita lihat pasti Wawan membayar dengan tiket abodemen. Jadi di sini kalau yang tepat, berarti kalau kita ambil di sini adalah tiketnya ini, kontannya ini hilang, seret ya, menjadi tinggal memakai abodemen. Jadi Wawan membayar dengan tiket abodemen. Di sini P sama ini hilang, jadi tinggal Wawan memakai atau membayar dengan tiket abodemen. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, kita masih membahas mengenai soal-soal pendidikan profesi guru ya, PPG. Nah, kita lihat soalnya, soal nomor 13. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan hadiah. Andri menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Di sini option A-nya, Andri adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Option B, Andri adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Option C, Andri adalah korban yang berhak menerima hadiah. D, Andri adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. Dan E, Andri adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Kita lihat pembahasannya. Oke. Nah nih, seorang disebut korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah apabila mendapatkan bantuan dan hadiah. Jika hanya menerima salah satu saja, dia bukanlah seorang korban yang tabungannya kurang dari 3 juta. Di sini catatannya, predikat dari premis ini adalah jumlah tabungannya, bukan korban. Jadi Andri tetap merupakan korban, tetapi jumlah tabungannya lebih dari 3 juta. Jadi yang tepat jawabannya adalah option yang A ya. Di sini Andri adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah ya. Jadi kalau kita lihat dari soalnya, di sini berarti yang kita coret adalah hadiahnya, coret ya, hadiahnya, dan yang kita ambil Andrinya. Andri adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta karena dia tidak mendapatkan bantuan. Ya mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita lanjut masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru, yaitu sekarang ke soal nomor 14. Semua pesawat adalah kendaraan ya. Sebagian kendaraan tidak komersil, ada semua, ada sebagian. Kalau langsung kita ini berarti ya kita ambil sebagian kan. Tapi kita lihat pembahasannya di sini mana yang tepat, ya kan? Kita lihat, nah di sini. Sobat media eduka, perhatikan term penengah pada kedua premis adalah kendaraan. Ya kita lihat di sini ada. Kalau kita lihat soalnya adalah kendaraan, karena dua-duanya kendaraannya. Di term pertama, premis kedua adalah kendaraan. Terus kalau kita lihat lagi di sini, nah sehingga kendaraan tidak boleh ada pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sebagian pesawat tidak komersial. Ya, jadi jangan supaya tidak komersial, yaitu jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat nih kenapa bisa jadi A. Kita lihat di sini, kita bisa coret di sini. Kalau ada semua dan sebagian, kita ambil sebagian ya. Di sini berarti ada tidak nih, berarti kendaraan ini tidak bisa mengambil kesimpulan, berarti ya kita ambillah pesawatnya. Karena kalau kendaraan kan semua seluruhnya, berarti sebagiannya aja kita ambil, sebagian pesawat tidak komersil ya kan, itu berarti yang ambil ya bagian pesawat tidak komersil. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal tes PPG ya, atau pendidikan profesi guru. Soalnya ke soal yang nomor 15. Semua pekerja memakai masker. Sebagian pekerja tidak memakai sarung tangan. Kalau semua itu biasa juga sebagian, bisa juga adanya ada. Karena di sini ada semua ya. Tidak bisa kita coba. Ini option A-nya ini ada pekerja yang tidak memakai masker tetapi memakai sarung tangan. Option B-nya ada pekerja yang tidak memakai masker dan tidak memakai sarung tangan. Option C-nya ada pekerja yang memakai sarung tangan meskipun tidak memakai masker. Ada yang D-nya ada pekerja yang tidak memakai masker tetapi memakai sarung tangan. E, ada pekerjaan yang tidak memakai sarung tangan tapi memakai masker. Kalau kita lihat di sini ada semua memakai masker, di sini sebagian yang tidak menggunakan sarung tangan. Kita lihat pembahasannya di sini. Nah, sobat kita semua ya, kita lihat berdasarkan hukum silogisme, ini berarti termasuk hukum silogisme, maka dapat ditarik kesimpulan ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai masker. Kalau kita lihat di sini, ini adalah silogisme. Kita lihat isinya yang tepat yaitu yang E, tapi kita lihat di sini dulu nih. Nah, ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan tapi memakai masker. Karena di sini kalau kita lihat semua pekerja memakai masker, sebagian tidak memakai sarung tangan. Jadi ada yang tidak memakai sarung tangan ya, ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan karena semuanya memakai masker tapi memakai masker ya. Jadi yang tepat itu. Jadi kita bisa juga simpulkan seperti itu. Di sini juga kita lihat di sini ada analisanya nih. Pilihan A dan D jelas salah karena tidak sesuai dengan premis pertama bahwa semua pekerja memakai masker. Karena kita lihat patokannya di sebuah
pekerja memakai masker. Kenapa yang A, D salah di sini? Pekerja tidak memakai masker, karena kita lihat di sini semua pekerja memakai masker. Di sini ada pekerja tidak memakai masker, di juga salah. Ada pekerja di sini yang C-nya ada pekerja memakai sarung tangan. Nah, tidak memakai maskernya. Ini ada tidak memakai masker semua nih. Nah, yang D ada pekerja tidak memakai masker semua. Nah, jadi yang A sampai D ini salah. Kenapa? Karena di sini keterangannya semua pekerja memakai masker. Nah, yang tepat di sini adalah yang E, ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan. Kan di sini ada yang tidak, ada karena dia sebagian, ada yang memakai dan ada yang tidak. Makanya di sini ambil kesimpulan ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan tapi menggunakan masker, karena masker semuanya. A sampai D ini karena tidak memakai masker semuanya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal PPG, pendidikan profesi guru. Kita lihat ini sudah sampai ke nomor 16 ya. Jika kondisi awal kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka ketika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Jika penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus umum akan berkurang. Ternyata jumlah penumpang bis umum bertambah banyak. Option A-nya di sini A, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awaknya sehat dan tidak tujuan sesuai dengan jadwal. B, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus tetapi awak kereta api yang sehat. Yang C, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dengan kereta api yang tidak sehat. Lihat sini yang D nya, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak kereta api yang sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. E, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awak yang tidak sesuai dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. Nah, kita lihat pembahasannya. Berdasarkan hukum silogisme, maka penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awak yang tidak sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. Jadi yang tepat adalah jawaban yang E ya. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awak yang tidak sehat dan tiba sesuai jadwal. Berarti ini premisnya ini adalah semuanya negasi semuanya. Tidak. Rangkaian kereta api tidak bagus dan awak tidak sehat dan tujuan tidak sesuai jadwal ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Songhari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita
masih membahas mengenai soal PPG, pendidikan profesi guru, yang sekarang sudah sampai nomor 17 ya. Nah, ini soalnya, di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Option A-nya, jika tidak dipijat refleksi maka tusuk jarum pasti diberikan. Option D-nya, jika diberikan ramuan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Option yang C-nya, tidak ikut tusuk jarum, tidak diberikan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Option D-nya, jika diberikan tusuk jarum maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. E-nya, jika tusuk jarum tidak diberikan maka pijat refleksi diberikan. Nah, kalau kita lihat pembahasannya di sini, perawatan, refleksi, dan ramuan. Ramuan, tusuk jarum. Ya, ini mungkin ringkasannya dari sini, yang tadi soal yang tadi ya, di sini perawatan, refleksi, ya, tusuk jarum. Perawatan, refleksi, dan ramuan. Ramuan, tusuk jarum. Nah, kita lihat di sini berarti ada dua ramuan ada dua nih. Jadi jika tusuk jarum ya kan tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan ya. Berarti jawaban yang tepat di sini, kalau kita jawabannya option C. Kita lihat di sini, jika tusuk jarum tidak diberikan maka pijat refleksi pasti juga tidak diberikan. Berarti gitu. Berarti memang satu paket ya. Ini ada ramuan dan tusuk jarum. Kalau misalnya tidak ada tusuk jarum juga tidak ada refleksi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ya, kita masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru, yang sekarang soalnya ke soal 18. Nah, kita lihat, semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Nah, kalau kita lihat di sini, option A-nya, sebagian siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Sebagian siswa gemar berdiskusi dan pandai berbahasa Inggris. C, semua siswa pandai berbahasa Inggris tapi tidak gemar berdiskusi. Optionnya, sebagian siswa gemar diskusi tapi tidak pandai berbahasa Inggris dan tidak pandai berdebat. Yang E, semua siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Kalau kita lihat di sini adalah semua. Berarti kalau semua, otomatis di sini karena siswa-siswa, dan juga kan ada beberapa, berarti otomatis yang kita lihat adalah sebagiannya. Yang sebagian di sini ada option A, option B, dan option D. Berarti option C dan option E ini gugur. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, misalnya tuh kita lihat, siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berbahasa Inggris. Jadi sebagian siswa di sini ada tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Jadi yang tepat di sini kita lihat option A-nya, yang tepat ya. Kita lihat, sebagian siswa tidak pandai berdebat, tapi pandai berbahasa Inggris. Ini dari mana? Ini dari dia semua siswa, ya. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Ada siswa yang
tidak pandai berdebat dan gemar bahasa Inggris. Berarti sebagian siswa tidak pandai berdebat tapi gemar bahasa Inggris. Jadi jawaban tepat adalah jawaban yang E ya. Mungkin E yang A, sorry, yang jawaban tepat adalah jawabannya A. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, Selalu Berusaha dan Pantang Menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, kita masih membahas mengenai soal-soal pendidikan profesi guru atau PPG yang sekarang soal ke-19 ya. Semua polisi pandai menembak dan tangkas. Tuan X tidak tangkas tetapi pandai menembak. Nah, di sini kalau kita lihat Tuan X seorang polisi yang pandai menembak. B, Tuan X seorang polisi yang tidak tangkas. C, Tuan X seorang polisi yang pandai menembak dan tidak tangkas. Dan D, Tuan X bukan seorang polisi meski pandai menembak. E, Tuan E bukan seorang polisi yang tangkas. Kalau kita lihat pembahasannya di sini, biasanya kan semua sebagian, tapi di sini ada Tuan E, berarti bukan salah satu Tuan E ini itu ya. Oh, subjeknya ya. Tuan E nya itu lihat di sini. Syarat seorang disebut polisi adalah pandai menembak dan tangkas. Kalau kita lihat tadi dari soal yang 28, semua polisi pandai menembak dan tangkas, itu syarat dari polisi. Nah, di sini juga syarat seorang disebut polisi adalah pandai menembak dan tangkas. Karena Tuan E hanya pandai menembak tetapi tidak tangkas, maka Tuan E bukanlah seorang polisi. Maka di sini Tuan E bukan seorang polisi karena dia juga meskipun pandai menembak. Nah, bisa juga kan perbak atau gimana atau atlet gitu. Nah, di sini kesimpulannya itu. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang D ya. Di sini Tuan E hanya pandai menembak tetapi tidak tangkas, maka Tuan E bukanlah seorang polisi. Tuan E bukan seorang polisi ya, meskipun pandai menembak ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang D ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, Selalu Berusaha dan Pantang Menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas soal pendidikan profesi guru, yaitu PPG. Lihat soalnya sudah sampai ke soal nomor 20. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan seni. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan seni suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Jadi kalau kita lihat sini semua, berarti yang isinya adalah sebagian. Di sini ada A, ada D ya, berarti A dan D nih, berarti yang semuanya kita eliminasi ya. Kita lihat pembahasannya. Ini kita intinya tadi kalau ada semua pasti ada bagian, berarti jawaban yang
A dan yang D nya saja. Kita lihat, sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Jadi sebagian sekolah suka mengadakan pertunjukan musik, tidak suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Artinya sebagian sekolah yang lain suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Jadi kalau kita lihat di sini, jawaban yang tepat adalah, saya sudah bilang dari awal ya, jawabannya antara A dan D, karena kalau ada semua pasti itu sebagian. Jadi yang di sini kita lihat bisa isinya A atau D. Tapi kalau lihat dari tadi pembahasannya, di sini adalah, jadi sebagian sekolah suka mengadakan pertunjukan musik, tidak suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Artinya sebagian sekolah lain suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Jadi jawaban yang tepat di sini A berarti ya. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Ini kesimpulan yang tepat ya. Berarti dari soal yang tadi, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi kita masih membahas ke soal PPG ya, pendidikan profesi guru, yang atau ini juga bisa nih, kalau lihat soalnya ini bisa soal CPNS atau soal TPA. Ini kita sudah masuk ke soal 21. Soalnya seperti berikut. 5 orang atlet lari sedang mempersiapkan PON 2016. Dari pertandingan uji coba, atlet A selalu kalah melawan B. Ini sering keluar nih soal logika ini. Atlet C kalah bila bertanding melawan A. Atlet D adalah atlet dengan catatan waktu terbaik. Nah, atlet E menempati urutan tempat di bawah D. Urutan pelari terbaik adalah titik. Yang option A nya itu C, B, A, E, dan D. Ini urutannya ya. Yang option B nya D, E, B, A, dan C. Option C nya D, A, E, B, dan C. Option D nya D, E, B, C, dan A. Option E nya D, E, A, B, dan C. Nah, kalau kita lihat pembahasannya di sini, sebenarnya ini logika nih, sering soal kayak gini nih di SPNS dan sebagainya. Nah, syarat urutan kemampuan pemain, Arman selalu kalah melawan Bambang. Berarti B lebih dari A. Nah, B lebih dari A. Berarti B berarti Bambang yang pertama ini. Chandra selalu kalah bila bertanding melawan Arman. A lebih dari C. Nah, Budi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Berarti artinya Budi itu lebih dari titik, lebih dari A, lebih dari titik, lebih dari titik, lebih dari titiknya gitu. Otomatis nanti Budinya ini sebagai yang pertama karena dia yang terbaik. Edi menempati urutan tepat di bawah Dudi, itu DE. Nah, Edi. Berarti kalau kita lihat pertama urutannya, jadi urutan pelari terbaik adalah yang pertama D karena dia yang terbaik. Yang terusnya Edi ini menempati urutan terbawah di bawah Dudi karena Dudi yang kedua. Berarti E nya itu E ya, Edi. Nah, kita lihat Arman itu menempati dua urutan di sini. Arman, B, C, dan C. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jawaban tepat adalah yang E. Berarti urutannya D, E, B, D, E, A, B, C, dan C ya. Berarti jawaban tepat tadi soal yang tadi kita lihat adalah yang C, D,
D, A, E, B, dan C. Mungkin itu cara dari saya, semoga bermanfaat, bisa diulas lagi karena ini bisa soal CPNS, PPG, dan tes TPA lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita sekarang lanjut ke udah sampai ke soal nomor 22 ya, tentang soal PPG, pendidikan profesi guru, atau tes potensi akademiknya ya, tes akademiknya. Nah, kita lihat soalnya ini. Pak Talib memiliki 6 orang anak yang telah bergelar sarjana. Ali memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan. Nah, ini soal logika juga, karena kalau saya lihat tipe dari soal ini biasa soal CPNS, TPA, dan tes lainnya. Husain memperoleh gelar sarjana sesudah Anissa bersama dengan Ali. Tariq memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan, tetapi setelah Anissa, anak yang terakhir menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar sarjana. Option A nya itu Husain, yang kalau kita lihat penyelesaian sarjana ini, kalau kita lihat nih, Husain, B nya Hasan, C nya Ali, D nya Tariq, dan E nya Anissa. Kita lihat pembahasannya, kita lihat, nah agak panjang juga ya. Nah, kita lihat catatannya dulu. Urutan kelulusan kuliah, Ali memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan. AL lebih dari AH. Nah, Husain memperoleh gelar sarjana sesudah Anissa bersama dengan Ali. Di sini Anissa. Nah, lebih dari atau sesudahnya itu Husain dan Ali. Tariq memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan, tetapi setelah Anissa ya. Di sini ada Tariq ya. Lebih dari Tariq, lebih dari Hasan. Dapat diurutkan menjadi pertama di sini Anissa, Tariq, terusnya Husain, di sini koma ya, Ali dan Hasan. Jadi anak terakhir yang menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar sarjana adalah Hasan ya. Anak terakhir ya, berarti Hasan. Kalau kita lihat kan tadi soal itu masih random ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau kita lihat ini masih random nih jawabannya. Jawabannya tepat adalah yang B, Hasan. Dari 6 orang ini. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, di sini kita ke soal 24 ya. Soal 24 ya, ini kalau kita lihat dari soal 21 sampai 24 ini soalnya tentang logika, tentang konsep logika mengurutkan ya. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Badu, tetapi rendah ya, lebih rendah dari nilai Nila. Nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi adalah titik. Kalau kita lihat sini, A nya itu Sigit, Fatur, Nila, Ani, Banu. B nya itu Sigit, Nila, Ani, Fatur, Banu. C nya itu Nila, Sigit, Fatur, Ani, Banu. D nya itu Sigit, Nila, Fatur, Ani, Banu. Yang E nya Sigit, Nila, Fatur, Bani, dan Anu. Kalau kita lihat pembahasannya ya di sini ya, lewat ya. Kalau kita pembahasannya nomor 24. Nah nih, Ani lebih dari Banu, Banu kurang dari Nila, atau Nila lebih dari Ani. Nila
lebih dari banu, nah, ani kurang dari sikit atau sikit lebih dari nila, fatur lebih dari ani. Berarti kalau kita lihat di sini yang pertama adalah sikit, habis itu nila, habis itu fatur, dan habis itu ani dan banu ya. Jadi urutan yang tepat adalah sikit, nila, fatur, ani dan banu. Kalau kita lihat option yang tepat adalah yang D ya. Ya, sikit, nila, fatur, ani dan banu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal PPG atau tes TPA dan CPNS lainnya ya. Soalnya udah sampai ke soal 25. Converse dari pernyataan, jika bulan di atas laut maka laut pasang adalah titik. Option A nya di sini, jika laut pasang maka bulan di atas laut. Jika laut tidak pasang maka bulan di atas laut. C, jika laut pasang maka bulan tidak di atas laut. D, jika laut tidak pasang maka bulan tidak di atas laut. E, jika laut pasang maka bulan di atas laut. Kita lihat pembahasannya, ini converse ya. Converse ya, lewat kita converse ya. Nah ini, jika bulan di atas laut maka laut pasang, udah pasti. Converse nya adalah jika laut pasang maka bulan di atas laut. Jadi tinggal dibaliknya aja, yang tadi P ke Q dan bisa juga Q ke R ya, Q ke P sorry. Berarti yang pas, yang tepat adalah, jadi dari pernyataan ini kalau dibalik aja nggak masalah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Jika laut pasang maka bulan di atas laut. Bisa juga bulan di atas laut maka laut pasang. Converse-nya atau dibaliknya, jika laut pasang maka bulan di atas laut. Converse itu dibalik, tapi bukan negasi. Tadi dibalik aja, yang awalnya tadi bulan di atas laut maka laut pasang, dibalik jika laut pasang maka bulan di atas laut ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal PPG, pendidikan profesi guru, tes CPNS, TPA dan sebagainya, karena soal-soalnya hampir mirip seperti ini ya kan, tentang logikanya. Sekarang kita ke nomor 26 nih, sebenarnya koreksi nomor 25 nih, karena tadi saya udah coba nomor 23 nya nggak ada, diganti nomor 24. Berarti tetap saya urutin dari 21, 22, 23, 24, 25. Nah ini terakhir nomor 25. Inverse dari pernyataan, jika sungai itu dalam maka sungai itu banyak ikannya. Di sini kita lihat, jika sungai itu tidak dalam maka sungainya itu banyak ikannya. Ini kita lihat inverse, yang pertemuan sebelumnya itu namanya converse. Sekarang inverse, jika sungai itu dalam maka sungainya itu tidak banyak ikannya. C, jika sungai itu tidak dalam maka sungainya itu tidak banyak ikannya. D, jika sungai banyak ikannya maka sungai itu dalam. E, jika sungai tidak banyak ikannya maka sungai itu tidak dalam. Kita lihat pembahasannya di sini inverse ya. Jika sungai itu dalam maka sungai itu banyak ikannya. Inverse-nya awalnya ini, jadi inverse-nya menjadi jika sungai itu tidak dalam maka sungai itu tidak banyak ikannya. Berarti kalau inverse, kalau dua-duanya bilangannya bukan negasi ya, positif negasi semua. Makanya di sini kan
jika sungai itu tidak dalam. Jika itu dalam, jadi sungai itu tidak dalam. Nah, sungai itu banyak ikannya, berarti sungai itu tidak banyak ikannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Itu berarti dua-duanya negasi. Yang tadi awalnya tidak ada negasinya, dia dua-duanya negasi negatif. Jadi yang tepat adalah yang C. Jika sungai itu tidak dalam, maka sungai itu tidak banyak ikannya ya. Mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat. Sudah sampai hampir 25 soal yang dibahas. Mungkin nanti saya satukan jadi 1 sampai 25 soal. Yang satu per satu soal udah saya bahas di sebelumnya, bisa lihat di video-video sebelumnya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, Selalu Berusaha dan Pantang Menyerah, dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ke teks berikut untuk menjawab soal 27 sampai 30. Nah, soal-soal ini berhubungan dengan soal tes CPNS, P3K dan PPG ya, pendidikan profesi guru, karena ini berhubungan dengan soal UAS TPA, tes potensi akademik, yang soalnya berhubungan soal analisa membaca. Nah, 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan geografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak dari buku fiksi ilmiah. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. Nah, di sini 4 buku fiksi ilmiah ada di rak 2. Ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Tidak ada rak yang hanya berisi 1 buku ya. Kita lihat dari analisa bacaannya ya. Ini saya supaya ini bisa kita lihat nih. 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Kalau kita lihat sini, rak nomor 2 itu fiksi, dan misteri, dan ada 4 fiksi di sini. Karena dia di rak 2 ya kan. 4 buku fiksi. Ini udah, kalau 4 buku fiksi ini udah pasti yang tepat pasti 4. Enggak kurang dan lebih. Dan di sini juga, atau juga bisa di sini fiksi ya. Ini di sini misteri ya. Yang kedua, ada setidaknya 1 misteri di setiap masing-masing rak. Misteri. Maka ini. Nah, rak 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Berarti di sini 3 dan 4 jumlah yang sama. Di mana setiap rak itu kan yang dia pasti adalah di sini misterinya 4. Fiksinya fiksinya 4, semua diisi misteri ya. Berarti 1, 3, 4 ini bisa random ya. Makanya di sini kalau lihat 1 di sini boleh biografinya 2, misterinya 3, atau biografinya 4, misteri 2, atau 2, biografinya 3, sama saja karena dia random ya. Random ya. Dia yang ini misteri sama yang ini, yang paling pasti itu. Nah, yang 3 ini biografi 3 misteri 2, yang 4 juga sama, biografi 3 misteri 2, atau biografi 2 misteri 3, biografi 2 misteri 3. Nah, kita lihat di soal nomor 27 yang berhubungan tadi analisis yang tadi. Manakah dari berikut yang harus benar? Rak nomor 1 berisi setidaknya 1 buku fiksi ilmiah. 1 buku fiksi ilmiah, rak nomor 1 ya. Kita lihat B, rak nomor 2 berisi tepat 1 biografi. Saya nggak usah lihat dulu, kita semua baca dulu. Rak ketiga tidak ada buku fiksi ilmiah. Rak D, rak ketiga berisi 5 buku biografi. Rak kedua mengandung setidaknya 2 buku misteri. Kalau kita lihat dari analisanya, kita lihat semua buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2.
kita ingat yang tadi di rak nomor 2 ada buku fiksi ya, fiksi ya. Ini yang udah pasti, ada di rak nomor 2 ada 4 buku fiksi dan setiap rak itu ada buku misteri. Nah, yang itu kita lihat analisa ini itu yang pertama. Dengan demikian tidak ada di rak nomor 3 ya kan. Dengan demikian tidak ada di rak nomor 3 ya. Kalau kita lihat di rak nomor 3 itu ya, rak nomor 3 itu berisi biografi 3 misteri 2 atau biografi 2 misteri 3 ya. Jadi yang tepat adalah di sini jawabannya yang C, rak 3 tidak ada buku fiksi ya kan. Ketiga ini nggak ada buku fiksi karena di random dari 3 sama 4 ya, bisa buku biografi bisa buku misteri ya. Jadi buku fiksi nggak ada di rak nomor 3. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang C ya, dari analisa soalnya dari yang sini ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal TPA, tes CPNS, P3K dan PPG ya, pendidikan profesi guru. Ini soal-soalnya kan ini berhubungan dengan soal tes potensi akademik dengan menganalisis bacaan, menganalisis bacaan. Nah, sebelumnya saya udah membahas nomor 27, sekarang kita membahas nomor 28. Nanti dilanjut 29 dan 30 dan nanti akan ada video gabungannya dari soal nomor 27 sampai 30. Tapi saya ada yang potong-potongannya 27, 28, 29, 30 nanti ya. Kita lanjut video selanjutnya. 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan biografi. Buku misteri dua lebih banyak dari fiksi ilmiah. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. Di sini 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Ada setiap satu misteri di masing-masing rak. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Tidak ada rak yang hanya berisi 1 buku. Kita lihat di sini analisa dari bacaannya, ya jauh banget analisa dari bacaannya, ya. Analisa dari bacaannya kita lihat, nah ini dia 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Ini udah pasti. Fiksinya 4, misterinya 1. Kenapa misterinya 1 di sini? Setiap rak itu ada misteri. Ini ada setiap rak ada misteri di sini. Yang pasti tidak bisa dirubah adalah nomor 2. Misterinya 4 karena itu 4 buku misteri. Ini udah pasti. Nah, di sini kalau kita lihat nomor 1, 3 dan 4 ini jumlahnya random ya. Boleh biografi 2, misterinya 3. Misteri 3 ini artinya ini yang udah pasti. Berarti sama ya. Misterinya 2, biografinya 2, atau biografinya 4, misterinya 1 karena ini udah pasti. Terusnya atau juga yang nomor 3 dan 4 ini jumlahnya yang sama, biografi 3 misterinya 2 dan 4 juga biografinya 3, misteri jumlah yang sama itu dari 3 dan 4. 3 2 ya di sini. Yang ini juga 2 3, biografi 2 misterinya 3, biografi 2 misterinya 3 ya. Kita lihat dong nomor 28. Oke. Jika buku di rak nomor 1 dan rak nomor 4 digabung, maka harus benar bahwa kombinasi ini akan berisi. Nah, kita lihat. A. Jumlah yang sama buku misteri dan biografi. B. Tepat 1 buku fiksi ilmiah. C. Semua biografi. D. Setengah buku misteri. E. Lebih dari setengah adalah biografi. Kita lihat pembahasannya di sini. Sebenarnya bisa dianalisa langsung ya. Oke, nah kita lihat pembahasan nomor 28. Jauh banget nih. Nah nih, rak 1 dan 4 bersama-sama berisi lebih dari setengah dari buku
biografi dan tidak ada buku fiksi. Kita ketahui berarti yang tepat di sini adalah yang E, lebih dari setengah biografi. Kita lihat, jadi buku biografi dan misteri itu bisa ada di rak ke-1, ke-3 dan ke-4. Rak yang ke nomor 2 itu cuma diisi buku fiksi dan buku misteri, karena buku misteri di setiap rak ada. Makanya di sini yang tepat adalah yang nomor 28 itu adalah yang E, ya, lebih dari setengah buku biografi. Karena apa? Nomor rak 1 dan rak 4 digabung, rak 1 sama 4 digabung. Jadi yang paling banyak bisa buku misteri, bisa buku biografi, karena di sini cuma ada lebih dari setengah adalah buku biografi. Jadi yang tepat adalah yang E, ya. 1 dan 4 digabung, yang tepat adalah yang E. 1 dan 4 bersama-sama berisi lebih dari setengah biografi dan tidak ada buku fiksi. Ya, mungkin itu saja dari saya mengenai nomor 28 analisa bacaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, kita masih membahas mengenai teks berikut, yaitu untuk nomor 27 sampai 30. Dan sekarang lanjutannya kita ke nomor 29-nya, ya. Namun kita flashback lagi ke wacana atau teksnya ini. Nah, karena teks yang berlogika ini untuk persiapan PPG, pendidikan profesi guru, CPNS, ya. Ini ada tes logikanya, yaitu PCPNS umum atau P3K juga bisa masuk. Nah, ini contohnya. Suatu D20 buku ditumbuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yaitu buku fiksi ilmiah, misteri, biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak dari buku fiksi ilmiah. Buku-buku ditumbuk sebagai berikut. Ini ada catatannya, ya. Yang pertama, 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Nah, ini yang udah pasti buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Dan yang keduanya sih ada setidaknya 1 misteri di setiap rak. Jadi setiap rak itu harus ada 1 buku, ya, 1 buku misteri. Kalau fiksi ilmiah, ya, itu di rak nomor 2, ya. Itu udah pasti, nggak bisa gugat di rak nomor 2. Yang random di sini adalah rak nomor 3 dan nomor 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri, dan tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis. Artinya 3 dan 4 ini memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Artinya kalau misalnya perbandingannya buku misteri dan buku biografi ini perbandingannya sama, ya kan? Nah, makanya ini artinya random, bisa ada beberapa analisis nih gitu. Nah, analisis bacaannya, perhatikan dari buku diringkas harus dioposisikan seperti yang ditunjukkan. Nah, kita lihat nih analisisnya. Yang pertama di sini 4 buku fiksi ada di rak nomor 2. Fiksi. Nah, ini juga nomor 2 pasti udah fiksi, nggak bakal dirubahin. Fiksi. Dan yang keduanya ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Nah, ini juga nggak bisa diganggu gugat. Di setiap rak dari rak 1 sampai rak 4 adalah pasti ada buku misteri. Misteri. Ini susunan yang ke-1, yang kedua. Artinya yang pertama itu buku fiksi ilmiah, yang rak 1, 2, 3, 4 itu satu-satunya adalah buku misteri, ya. Ini kalau misalnya kita lihat tiga, nah, yang 1 ini bisa random, ya. Yang 3 sama 4 ini perbandingan. Makanya di sini 1 ini biografi, misteri,
ya kan. Bisa juga di sini biografi semua, ya kan, misteri. Karena bisa juga di sini misteri semua atau biografinya satu. Karena ini nomor 1 ini random. Kalau 3 dan 4 ini perbandingan. Kalau biografinya 3 berarti misterinya 2. Ya, biografinya 3 misterinya 2 atau biografinya 2 misterinya 3. 3 dan 4 ini. Nah, kita lihat ke soal nomor 29. Nah, kita lihat soal nomor 29. Nah, di sini semua hal berikut ini yang benar kecuali artinya yang salah. Yang pertama, rak nomor 2 tidak berisi biografi. Option B-nya rak nomor 3 tidak terdapat fiksi ilmiah. C, rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. D, rak nomor 1 tidak bisa terdapat sebagian besar buku misteri. E, rak nomor 3 di sini bisa terdapat 3 buku biografi. Nah, kalau kita lihat pembahasannya di sini, kita analisisnya di sini tidak ada cara untuk memungkinkan bahwa rak nomor 4 bisa mengandung jumlah yang sama seperti buku. Kalau kita lihat tadi nomor 3 nomor 4 itu perbandingannya dari analisisnya itu kita lihat yang 3 sama 4 ya. Nah, ini 3 sama 4 itu perbandingannya buku biografi sama misteri. Kalau misterinya 3, biografinya 2. Kalau biografinya 2, misterinya 3. Itu perbandingannya ya di 3 dan 4. Artinya yang nomor 29 ini kalau kita lihat nomor 9 ini, nah ini kalau kita lihat di sini tidak ada cara bahwa rak nomor 4 itu bisa yang mengandung jumlah yang sama, nggak mungkin. Karena kita lihat 3 dan 4 itu perbandingan antara buku biografi dan misteri. Kalau misterinya 2, biografinya 3 atau sebaliknya, biografi 3 misterinya 2. Jadi di sini yang tepat adalah jawabannya yang C. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama tidak? Nah, ini nggak mungkin karena ini kecuali. Berarti A, B, D ini benar. Berarti yang pas tepat jawabannya adalah yang C ya. Berarti kalau kita lihat adalah yang C itu yang salahnya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, dan semoga kita terus bersemangat ya. Ini soal-soal 27 sampai 30. Namun pembahasan sekarang yaitu soal yang ke-30-nya yang terakhir, karena dari soal 27, 28, 29, 30 itu teksnya adalah ini ya kan. Ini teks analisa membaca ya kan. Ini untuk persiapan pendidikan PPG, pendidikan profesi guru, CPNS umum atau P3K guru dan umum ya. Bisa juga biasa soalnya kayak gini. Makanya cara cepat menganalisanya ini, karena kadang-kadang kita lupa ya. Fokusnya di satu padahal banyak menganalisanya itu dari sini. Nah, kita lihat di sini. Saya ulang-ulang dari 27 30, nggak apa-apa, nanti tinggal langsung nomor 30-nya. Nanti juga ada video gabungannya supaya nggak kemana-mana pemikirannya. Teks berikut adalah untuk nomor soal 27 sampai 30 ya. Di sini 20 buku tumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak dari fiksi ilmiah. Buku ditumpuk sebagai berikut. Yang catatannya nih yang harus kita perhatikan di sini, yang nominalnya yang pasti-pasti kita lihat. 4 buku fiksi ilmiah ada di rak 2. Ini udah pasti nggak bisa digugat. Berarti ada 4 buku fiksi ilmiah di rak nomor 2. Terus yang keduanya ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak.
Artinya setiap rak itu pasti ada buku misteri, satu misteri minimalnya. Kalau udah pasti itu berarti ada satu ya misteri. Nah, dan yang nomor 4 ini juga catatan juga, rak nomor 3 dan 4 nih, maaf ini ketiga ya. Artinya rak nomor 3 dan 4 ini memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Artinya 3 dan 4 perbandingan buku misteri dan buku biografi, ya kan? Perbandingannya itu bisa 3, pokoknya perjumlahnya sama, ya kan? Dan yang keempat ini tidak ada rak yang hanya berisi satu buku, nggak ada yang satu buku, ya kan? Pokoknya perbandingannya. Berarti kalau kita lihat di sini, analisa buku yang dilingkari harus diposisikan seperti yang ditunjukkan. Kita lihat. Tadi saya udah bilang rak yang kedua itu buku misteri, buku ilmiah, fiksi ilmiah ya kan. Ini rak nomor 2 itu nggak bisa gue buat. Ilmiah 4. Dan yang ketiga itu rak 1, ada setidaknya satu misteri di masing-masing rak. Misteri. Nah, rak yang nomor pertama itu bisa random. Tapi kan kalau tadi lihat setiap rak itu ada buku misteri. Boleh di sini biografi, misteri. Atau biografinya 3, misterinya 2. Atau yang sama juga ini sama. Karena kan dia di rak yang pertama ini random artinya. Yang penting nggak boleh ada satu buku nih. Ini biografi ya kan. Ini misteri. Karena misteri ini kan karena setiap di rak itu satu. Terus yang ketiga 6, 4 perbandingannya, kalau biografinya 3, misterinya 2. Kalau biografinya 2, misterinya 3 dan 4 hampir sama. Ya, kita lihat ke nomor 30-nya. Nomor 30-nya ya. Di sini rak nomor 1 harus memiliki 2 jenis buku berbeda dari rasio 3:2. Wah, ini cuma ngecoh, kita lihat. 2 jenis buku dari rasio 4:1. C. 3 jenis buku yang berbeda yaitu rasio 2:1. D. Rasio 4 buku misteri. Yang E setidaknya ada 2 biografi. Kalau kita lihat A sampai D ini mengecoh semua. Sepertinya kalau kita lihat yang rak yang pertama perbandingannya bisa biografi 3, misterinya 3, biografi 2, misterinya 3, biografi 3, misterinya 2, atau biografinya 4, misterinya 1. Karena kan di rak 1, 3 dan 4 itu misterinya harus ada 1. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat analisa yang benar ada yang E. Setidaknya ada 2 biografi, ya kan? Biografi ada 2 biografi kan di rak nomor 1. Gak mungkin 1, ya kan? Karena dia mintanya 2, 3, 4, 1, ya kan? Jadi yang tepat adalah jawabannya adalah yang E ya. Kalau kita lihat dari analisis yang tadi. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal P3K juga bisa, PBG dan TPA, tes potensi akademik untuk menghadapi CPNS dan lainnya. Nah, di sini soalnya teks berikut untuk soal 31 sampai 33 ya. Di sini dalam Taman Nasional ada 5 stasiun penjaga yaitu KRSTU ya. Stasiun penjaga ya. Di situ sebuah sistem link dibangun untuk komunikasi antar stasiun penjaga, namun pesan dapat dikirim atau disampaikan hanya sesuai dengan rencana sebagai berikut. Di sini dari T untuk Q, dari Q ke R dan dari Q ke U. Dari R ke S dan dari
dari S ke U, dari R ke S, dan dari R ke T. Analisis bacaannya diagramnya seperti berikut. Nih kita lihat di sini. Di sini Q ke U ya, T ke Q ke R. Nah, di sini R ke S ini bolak-balik. Terusnya R ke T dan T ke Q. S ke U ya. Yang bolak-balik sini itu bisa R S ya, karena di sini kita lihat nih. Bolak-balik ini bisa Q R U ya. Nah, kita lihat pembahasan yang atau kita lihat soal yang pertama di nomor 31. Nomor 31. Jika stasiun T hancur karena kebakaran hutan, semua koneksi berikut bisa dibuat dengan relay atau langsung, kecuali dari stasiun Q ke R, yang B-nya dari stasiun S ke U, dari stasiun S ke R, dari stasiun R ke Q, dari stasiun R ke U ya. Di sini kita lihat kecuali, berarti yang kita cari adalah yang salahnya ya. Jadi T ini nih patokannya di T ya. Berarti patokannya di T. Jika T-nya ini hancur, berarti apa yang bisa yang dia bisa perbuat ya. Berarti yang salahnya aja. Kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasannya ini. Jika T hancur, tidak ada jalan untuk mengkomunikasikan pesan ke Q. Ya udah pasti. Kalau kita lihat dari sini kan pembahasannya nih. Nah, gini hancur nih. Tidak ada komunikasi Q dan tidak ada ke R juga nggak ada ya. Tidak ada komunikasi ke R-nya. Q dan ke R nggak ada komunikasi. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kalau tidak ada komunikasi Q ke R udah pasti. Q ya Q ke R, Q ke R juga nggak ada, karena kan dia udah hancur nih. Dari Q ke stasiun R. Nah, ini udah benar nih. Udah kan kita kan kecualinya. Ini kalau Q ke R udah benar. Terusnya S ke U nggak ada hubungannya, ya kan? S ke U nggak ada hubungannya. Juga ini benar. S ke R ini juga nggak ada hubungannya. Nah, R ke Q ini juga nggak ada hubungannya nih. R ke Q, ya ini nggak ada hubungannya tapi benar. Nah, yang D ini R ke Q ya, R ke Q. Yang R ke Q, ya R ke Q, karena ini yang dihabisin adalah yang T. Ini kalau lihat yang T ya. Nah, ini yang dihabisin adalah T. Nah, berarti yang ini skip dulu nih, kita yang dulu. R ke U, R ke U ini udah nggak ada hubungannya juga. Berarti ini kecuali, karena kan kita yang habisin adalah yang T. Berarti yang jawabannya tepat yang D. Itu stasiun R ke Q nya nggak ada ya. R ke Q nya nggak ada karena ini habis, dia nggak bisa menyalur ke T dan Q juga nggak bisa ke T. Nih, karena R nya ini habis, T nya kan udah nggak ada. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang D ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Oke, ini soal-soal persiapan TPA ya, tes potensi akademik, terdiri dari bisa P3K umum atau non guru ya, atau guru. Juga bisa soal PPG, pendidikan profesi guru, atau untuk persiapan CPNS lainnya. Soalnya seperti berikut.
Teks berikut untuk soal 31 sampai 33. Dalam Taman Nasional ada 5 stasiun penjaga, yaitu Q, R, S, T, dan U. Sebuah sistem link dibangun untuk komunikasi antar stasiun penjaga. Namun pesan dapat dikirim atau disampaikan hanya sesuai dengan rencana sebagai berikut. Dari T untuk Q, dari Q ke R, dan dari Q ke U, dari R ke S, dan dari S ke U, dari R ke S, dan dari R ke T. Nah, kalau kita lihat analisa bacanya diagram seperti ini, itu Q ke R tidak bisa bolak-balik searah, R ke S bolak-balik, terus Q ke U juga searah, S ke U juga searah. Nah, R ke T ini stasiunnya, T juga bisa ke Q. Nah, kita lihat soal yang nomor 32, karena 31 pertemuan yang sebelumnya ya. Lanjut 32 yang 32 soalnya. Nah, nih. Nah, manakah dari berikut ini mungkin menggunakan tepat 2 stasiun rel ya? 2 stasiun rel lainnya. Option A-nya dari stasiun A ke U, dari stasiun Q ke S, dari stasiun U ke R. Terusnya yang option D-nya ya, kebalik. Option D-nya itu dari stasiun T ke U ya, dan dari stasiun T ke R ya. Nah, kalau kita lihat di sini pembahasannya, ada beberapa ya. Nah, di sini option A itu dari Q ke R, terusnya dari R ke S, dari U ya. 2 stasiun rel yaitu R sama S. Kalau dari B, Q ke R, R ke S, 1 stasiun rel yaitu R. Yang C itu U ke R. U tidak bisa menyampaikan pesan kepada siapapun. Kalau lihat dari diagram yang sebelumnya, U itu tidak bisa menyampaikan pesan ke siapapun. Kita lihat U tidak bisa menyampaikan pesan ke siapapun karena U ini cuma satu arah ya, dia nggak bisa menyampaikan, kecuali R ke S ini bisa sampaikan pesan. Terus lanjut lagi. Nah, kita lihat. Nah, yang D, nah kita lihat bawahnya aja. Nah, yang D itu T ke Q ke U, berarti status stasiun itu Q saja, karena di sini T ke Q R S U ya, karena ini tadi kan Q R. Terusnya yang E itu T ke Q ke R, jadi stasiun Q aja. Jadi di sini kalau kita lihat sini stasiun yang rel yang paling banyak itu adalah yang paling banyak bukan yang stasiun rel lah, yaitu kita lihat kalau bukan yang paling banyak ini ya, karena di sini harus ada salurannya kan, di sini T ke Q ke U. Nah, 1 stasiun yang realnya aturannya mainnya itu ada QRS. Jadi kalau kita lihat stasiun yang realnya di sini adalah yang langsung disampaikan adalah yang A ya. Jadi stasiun yang real kita lihat yang disampaikan adalah yang A ya, karena dari Q ke stasiun U ya. Jadi yang real adalah yang tepat, dari jawabannya yang option A. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Alhamdulillah, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah.
dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kalau kita sudah membahas teks 31 dan 32, sekarang teks 33. Namun saya ulang lagi teksnya perlu dipahami. Dalam satu taman nasional ada 5 stasiun penjaga, yaitu Q, R, S, T, dan U. Sebuah sistem link dibangun untuk komunikasi antar stasiun penjaga. Namun pesan dapat dikirim atau disampaikan hanya sesuai dengan rencana sebagai berikut: dari T ke Q, dari Q ke R, dan dari Q ke U, dari R ke S, dan dari S ke U, dari R ke S, dan dari R ke T. Analisis bacanya diagramnya: Q ke R satu arah, Q ke U satu arah, R ke S bisa bolak-balik, ini kan, S ke U satu arah juga, maksudnya R ke T, T ke Q. Nah, kita lihat nomor 31 nya. Oke. Nah, kita lihat di sini jumlah terbesar pesan dapat disampaikan melalui stasiun lainnya, yaitu option A nya 0, B nya 1, C nya 2, D nya 3, dan E nya 4. Di sini kita lihat ya, dimulai dari T. Kalau mulai dari T, di situ kita lihat T nya ya. Kalau lihat ininya lagi, analisisnya lagi, nah T itu bisa R dan Q ya. Nah, dari T bisa R dan Q. Lihat analisanya di sini. Nah, dari pembahasannya di sini, dari dimulai pada T, pesan dapat disampaikan 3 kali sebelum melalui stasiun lainnya, yaitu T ke Q, Q ke R, ya kan, Q ke S, akhirnya di U, ya kan. Berarti Q, T ke Q, ya kan, terus habis T ke Q, Q ke R. Kita lihat di sini, kalau lihat analisanya seperti ini nih, T itu nih. Bentar ya, kita lihat lagi. Nah, di sini T ke R atau R ke T ya, R ke T, habis itu T ke Q ya, Q ke R ya, atau juga R bisa bolak-balik. Berarti kalau kita lihat sini 1, 2, 3, ada 3, berarti pesannya kalau dari yang tadi ya, yang paling banyak 3. Nah, dari T sampai di sana T ke R kan, T ke R, Q juga bisa ke S, R ya, R bisa ke S ya, S ini kan bolak-balik, berarti akhirnya adalah di U. Berarti kalau kita lihat pesan yang paling banyak di sini, jumlah pesan besar adalah D3, T ke Q, Q ke S, R ke S ya kan, akhirnya di U ya. Berarti jawaban tepat adalah yang D. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.